Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Ceningrum dari Universitas Pancasakti Bekasi, Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang mana judulnya adalah speech delay dan cara menstimulasinya. Apa itu speech delay dan apakah speech delay ini bahaya bagi anak? Speech delay adalah kondisi di mana anak memiliki keterbatasan dalam berbahasa dan berbicara. Ini sangat amat bahaya ya menurut saya, karena yang dimana-mana semua orang tahu bahasa ini adalah faktor penting dalam kehidupan kita, di mana kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan guru kita, dengan orang tua kita. Dan apalagi kalau misalkan kita tidak bisa berbahasa, kita tidak bisa berbicara, yang pastinya itu akan sangat menyulitkan diri kita sendiri kan. Nah, jadi di sini saya akan menjabarkan juga fungsi dari bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan keinginan. Bahasa merupakan alat mengungkapkan emosi dan juga alat untuk berkomunikasi seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah fungsi adalah bahasa suatu wujud perasaan dalam diri manusia yang diekspresikan melalui pengungkapan keinginan dan juga emosi, yang pada hakikatnya bahasa merupakan alat untuk dapat berkomunikasi serta bersosialisasi dengan lingkungan. Ciri-ciri anak speech delay di sini saya jabarkan ada 5. Yang pertama ada tidak banyak berbicara atau anak ini cenderung pendiam, lalu belum mampu berbicara dengan lancar, pengucapan katanya juga masih keliru, masih a, lalu pengungkapan kalimat yang tidak jelas dan kurangnya penguasaan kosakata. Di sini saya juga menjabarkan beberapa faktor anak mengalami keterbatasan speech delay ini. Yang pastinya ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ada genetika dari orang tua, lalu kecacatan fisik, lalu ada malfungsi neurologis, ada prematur dan juga jenis kelamin. Lalu faktor eksternalnya adalah urutan jumlah anak, pendidikan ibu, status ekonomi, fungsi keluarga dan juga bilingual atau pendidikan. Lalu menurut Hurlock ada 6 hal penting dalam belajar berbicara. Jadi ketika anak ingin memulai untuk belajar berbicara, perlu disiapkan 6 aspek ini. Yang pertama adalah persiapan fisik anak. Yang kedua ada kesiapan mental. Lalu model yang baik untuk ditiru harus dicari ya, sekiranya model yang baik itu seperti apa. Yang pasti utamanya adalah orang tua harus menjadi model yang baik supaya ditiru yang baik pula ke anak-anaknya. Lalu yang keempat ada kesempatan untuk berpraktek, lalu memberikan anak motivasi dan juga bimbingan, seperti itu. Lalu cara menstimulasinya tuh bagaimana ya? Cara menstimulasinya adalah yang pertama adalah banyak mengajak bicara anak, lalu melakukan tanya jawab di setiap kesempatan, dan juga mendorong anak untuk mengarahkan untuk berbicara. Apapun aja dilakukan supaya anak itu bisa ngomong gitu ya, jadi jangan diem-diem aja. Lalu yang keempat ada memperbaiki pengucapan anak yang masih keliru, seperti misalkan anak ini pengen minum, anak ini ngomongnya mau mimi. Nah mungkin orang tua bisa memberikan arahan, nah itu bukan mimi tapi ini minum gitu ya. Lalu yang kelima adalah berbicara dengan pelan dan berulang dengan menggunakan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti anak. Seperti itu cara menstimulasinya. Baik, terima kasih, materi yang sudah saya presentasikan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.